selamat pagi. Kedengaran suara saya? Recording in progress. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi juga. Hari ini kita UAS Pemkom ya. Soalnya sudah kalian bisa download di Epsilon. Jadi pagi ini kita akan dijelaskan tentang tujuannya membuat program apa gitu. Saya share screen ya. Enggak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya. Jadi pertama tentang waktunya. Kita ujian mulai jam 7.30 sampai 15.30 ya. Lama memang karena kami ingin kalian bisa mengekspresikan eh, apa namanya kemampuan kalian dalam programming dan juga desain-desainnya ya. Jadi waktu pengerjaan sampai dengan 15.30. Setelah itu kalian diberikan waktu untuk upload selama 30 menit. Jadi upload terakhir adalah sebelum jam 16, jam 4 sore ya. Jam 4 sorenya itu adalah jam server ya. Jadi kalian tidak bisa bilang bahwa kalian coba masuk di tempat kalian belum jam 4 ternyata udah ditolak. Nah, kalau itu ya mohon maaf itu udah kesalahan kalian. Itu adalah jam terakhir. Misalkan ada mahasiswa yang jam 12 pun udah selesai upload, ya silakan. Ya, silakan. Nah, kemudian ini petunjuk pengerjaannya. Ya, jadi kalian diminta juga untuk 4 langkah pemrograman. Ini kalian buat di kertas A4 atau folio kosong atau bergaris ya. Boleh diketik, boleh tulisan tangan. Setelah itu kalian save menjadi ini penamaannya nih, UAS name line ya, kemudian nama ya, nama lengkap atau mungkin juga bisa juga dengan ininya, dengan inisialnya XIZ ya. Kalau inisialnya 4 ya 4 XIZ misalnya gitu ya. Kemudian untuk source code-nya ada juga sama nih, .py. Kemudian untuk screen capture hasil eksekusinya ini .jpg. Ya, perhatikan disusun lengkap, misalkan screen capture saat mulai, saat berjalan, saat berakhir. Ya, mungkin setiap mahasiswa tidak akan sama pastinya, karena idenya pasti beda-beda ya. Nah, kemudian yang D, dokumen-dokumen multimedia lainnya. Misalkan ada butuh suara,
atau mungkin ada butuh gambar, tampilan, tergantung dari program yang kalian buat. Paham ya? Kemudian yang kelima, perhatikan batas waktu upload. Melewati batas waktu itu, sistem akan menolak. Jadi tidak akan ada tambahan lagi ya, sistem akan menolak. Ya. Dan kemudian yang keenam, ujian bersifat open book, namun peserta tidak boleh berkomunikasi. Diharapkan kejujurannya ya. Kalian nanti kan akan berdoa dulu, minta pertolongan dari Tuhan ya. Kalau kalian setelah berdoa, minta pertolongan, dimudahkan, dilancarkan, kemudian kalian nyontek, nah Tuhan kecewa tuh ya. Udah minta tolong tapi masih nyontek aja ya. Oke, kemudian yang ketujuh, semua petunjuk ini akan dijelaskan pada Zoom meeting ini, sekarang ini. Ya. Kemudian ini lihat, upload jawaban sebelum jam 16. Untuk petunjuk ini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Ini sekarang soalnya ya. Kalian perhatikan, buat program menggunakan Pygame untuk menampilkan simulasi timer ya. Timer bukan stopwatch. Kalau timer itu berarti waktunya menurun. Ada hours, ada minutes, ada second, waktunya menurun. Petunjuknya coba perhatikan. Yang terutama harus ada adalah display yang menunjukkan waktu, jam, menit, dan detik yang menurun. Kalian buatnya terserah kalian, apakah begitu jalan langsung udah ada detik yang menurun, atau kalian harus isi sendiri, harus ada pengguna mengisinya dengan cara apa, terserah kalian, bebas. Yang kedua, perhatikan, mahasiswa diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam hal tampilan yang semenarik mungkin, prosedur untuk start, stop, setting waktu, timer. Terserah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini dokumen yang dikumpulkan tadi sudah dijelaskan. Kemudian waktu pengumpulan sudah dijelaskan. Nah, sekarang coba lihat komposisi penilaian. Problem statement, nol. Tapi kalian harus tulis. Kalau tidak ditulis malah tidak ini ya, di penalti aja ya. Mathematical equation harus ditulis. Problem statement kan udah ditulis nih, menampilkan simulasi timer. Ini problem statement kan. Ini udah dibocorin. Kemudian mathematical equation tadi udah dikasih tahu bahwa waktunya menurun, bukan bertambah, ya. Nah, kemudian algoritma 20%, flowchart 20%, coding 30%. Ini kalau running well untuk syarat minimal maka akan didapatkan sebanyak 70, kurang lebih 70 poin. Nah, kemudian tampilan. Tampilan ini apa? Ini yang nomor 2 nih. Mahasiswa diberi kebebasan untuk berkreasi tampilan yang semenarik mungkin, prosedur, start, stop, setting, waktu, timer. Jadi itu ada nilainya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Komposisi penilaian? Cukup jelas ya? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini contoh beberapa tampilan. Kalian tidak perlu mengikuti ini. Ini contoh yang saya buat dadakan. Ya, ini saya ada buat 3 program. Ukuran layar terserah kalian, bebas, warna bebas, pokoknya bebas lah semuanya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Dari 3 tampilan yang saya siapkan untuk kalian ini, kalian lihat dijalankannya seperti apa. Bentar, saya keluar dulu dari ini.
Oke, udah terlihat ya? Ya, kalian lihat sedikit lah programnya. Sudah, Pak. Nah, ini kalian lihat, ini programnya udah kelihatan ya? Tampilannya udah kelihatan ya? Sudah. Nah, ini ada, ini desain saya. Kalian tidak perlu mengikuti, tapi kalau ada ide tentang ini, kalian mau buat dengan gambar bom seperti ini juga boleh. Silakan cari di internet ya. Ini saya dapatkan dari internet. Kalau kalian mau mengikuti desain ini boleh, warnanya mungkin harus beda ya. Nah, kalian mulai. Ini saya buat udah langsung ada 10 detik nih. Nah, kalau kalian buatnya setting prosedurnya mulai 000, kemudian di sini ada tombol untuk naik turunkan waktu untuk settingnya, itu ada nilainya kan. Nah, saya belum sempat buat itu, jadi saya hanya buat ini. Ya, ini misalkan contoh mulai. Kalian dengar suara nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Lockingnya dengar ya? Terdengar, Pak. Kalian lihat ya? Suara clocking sama suara bom dengar ya? Nah, ini kan ada mulai lagi nih. Nah, ini mungkin kalian lanjutkan nih, setting timernya seperti apa. Oke? Nah, Iya, kita lihat yang satu lagi. Nah, ini kalian lihat. Ini langsung mulai aja. Nggak jadi masalah. Kalian lihat tadi ya. Kita ulang. Tentunya lebih bagus kalau kalau waktunya ini bisa lebih fleksibel ya. Nah, ini malah sekalian nunjukin bandul Newton ini. Jadi UAS sama tugas proyek udah bergabung di sini. Oke, satu lagi. Oke, penjelasan soal dan tuntutan yang diharapkan, syarat upload, penamaan file, ya, perhatikan penjelasan lebih lanjut di Epsilon. Kalau kelas-kelas saya adanya di Epsilon praktikum ya, jadi yang di praktikum. Apakah ada pertanyaan? Apa hanya kok ditambahkan Ya, silakan Bu Dewi. ada library wajibnya adalah PyCharm ya, library wajib untuk terutama untuk user interface kalian harus menggunakan PyCharm. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya, jadi teknis untuk upload jawaban di Epsilon di slot mata kuliah praktikum ya. Apa yang kelas Bu Dewi tolong diperhatikan petunjuknya. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan Zoom meeting penjelasannya. Kalian sudah bisa mulai. Sebenarnya tadi saya udah info di grup bahwa kalian sudah bisa download soalnya. Jadi kalau kalian udah download, kalian sudah tahu juga pasti soalnya. Ini hanya penjelasannya. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin tampilkan sesuatu dulu sebentar. Saya stop sharing dulu ya.
Mohon maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Kenapa? Untuk 4 langkah pemrogramannya boleh diketik Pak? Boleh, boleh. Iya baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Oke, baiklah. Kita akhiri sampai di sini nih Zoom meeting penjelasan tentang ujian akhir semester pemrograman komputer. Selamat pengerjaan. Semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Oke, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih yang lain. Izin saya tutup meeting ini. Recording stopped. Ya, baik. Terima kasih Pak Handjoko. Mahasiswa bisa langsung ke akun Epsilon yang masing-masing ya. Terima kasih. Saya end ya meeting.